Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya jelaskan perkembangan biologis dan kognitif. Yang pertama mengenai perkembangan biologis. Sebelum itu kita akan membahas tentang masa remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke kedewasaan yang meliputi perkembangan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Benang-benang aspek perkembangan tersebut terjalin dalam kehidupan remaja. Di sini ada dua study case. Yang pertama Rian dan yang kedua Adit. Keduanya sama-sama berumur 14 tahun. Rian di sini dia pendek, ayahnya setinggi 180 cm, sedangkan dia cuma 124 cm. Umurnya sudah 14 tahun. Dia masih terlihat seperti anak kecil dan sering diajak terutama oleh teman-temannya yang cowok. Dia selalu jadi pilihan terakhir untuk main basket. Karena terlalu pendek, gadis-gadis pun tidak kelihatan tertarik padanya karena mereka kebanyakan lebih tinggi daripada dirinya. Yang kedua, Adit. Dia tidak tahan melihat penampilannya. Jerawat memenuhi wajahnya. Rambutnya suram dan kaku seperti jerami. Tidak pernah rapi. Hidung terlalu besar, bibirnya terlalu kecil, kakinya terlalu pendek. Ada 4 kutil di tangan kirinya dan orang-orang menjadi jijik karenanya. Badannya adalah bencana. Mereka berdua sebetulnya sedang mengalami proses pubertas, yang dimana kecepatan untuk pubertas itu berbeda-beda. Nah, biasanya di sini terjadi sebuah masalah, yaitu perasaan bingung dan ketakutan, kecemasan. Tapi kebanyakan di antara mereka sanggup melalui dengan cukup baik. Akan kita lanjutkan yang perkembangan biologis. Di sini ada pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Nah, yang pertama sifat dasar gen. Ada 3. Yang pertama genotip, yang kedua penotip, dan yang ketiga reaction range. Nah, genotip itu adalah warisan genetik seseorang, material genetika aktual yang sebenarnya ada. Namun demikian, tidak semua material genetik tersebut jelas tampak pada ciri-ciri yang tampil atau dapat diukur pada diri kita. Kemudian penotip atau fenotip adalah bagaimana genotip seseorang tampil dalam ciri-ciri yang dapat diamati atau diukur. Fenotip ini meliputi ciri fisik seperti tinggi dan berat badan, warna mata, warna pigmen kulit, dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir reaction range atau rentang reaksi. Reaction range adalah rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan atau pengayaan lingkungan. Berikutnya adalah metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Oke, sebelum itu genetika perilaku adalah studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Sumber penelitian yang dilakukan adalah anak kembar dan anak adopsi. Yang pertama anak kembar. Dalam suatu penelitian mengenai anak kembar atau twin study, kesamaan perilaku anak kembar identik perbandingan dengan kesamaan perilaku anak kembar fraktal. Kembar identik atau identical twins, satu zigot tumbuh dari satu sel telur yang dibuahi menjadi 2 replika yang identik, masing-masing menjadi satu anak. Kembar fraternal atau fraternal twins yaitu 2 zigot berkembang dari sel telur yang berbeda dan sperma yang berbeda, sehingga secara genetis keduanya kurang mirip satu sama lain dibandingkan dengan kembar identik. Berikutnya adalah penelitian dengan anak adopsi. Pada suatu penelitian ditemukan bahwa tingkat pendidikan orang tua biologis merupakan predikator yang lebih baik bagi IQ anak angkat ketimbang IQ orang tua angkat si anak. Menurut Scar dan Weinberg 1993, ada keterkaitan genetik antara orang tua biologis dengan anaknya yang diadopsi orang lain.
Dan dampaknya adalah bahwa faktor bawaan mempengaruhi skor IQ seseorang. Jadi sebetulnya semua itu dipengaruhi oleh ketika gennya itu sendiri. Berikutnya adalah temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Nah, menurut Thomas dan Chess mengemukakan bahwa ada 3 kelompok temperamen, yaitu yang pertama anak bertemperamen muda. Artinya, dia biasanya memiliki suasana hati positif, mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umum, dan mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman baru. Yang kedua, anak bertemperamen sulit atau difficult child, cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh atau rewel. Kegiatan rutin kesehariannya tidak teratur dan lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Yang ketiga, anak bertemperamen lambat atau menghangat, slow to warm up child, menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, penyelesaian diri agak lambat, dan suasana hati dalam intensitas yang rendah. Oke, yang kedua adalah interaksi faktor bawaan, lingkungan, dan perkembangan. Di sini yang pertama ada interaksi genotip pasif lingkungan, genotip evokatif lingkungan, dan genotip aktif lingkungan. Pertama kita akan membahas interaksi genotip pasif dengan lingkungan. Artinya terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan pada anak. Misalnya saja orang tua memiliki genetik cerdas dan cakap membaca. Karena mereka cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca, mereka menyediakan buku bacaan tersendiri bagi anak mereka, sehingga anak mereka juga akan lebih cenderung menjadi anak yang cakap membaca dan menikmati kegiatan membacanya. Berikutnya ada interaksi genotip evokatif dengan lingkungan. Nah, di sini terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Misalnya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapat perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Yang terakhir ada interaksi genotip aktif dengan lingkungan. Artinya terjadi saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Pemilihan ini berkaitan dengan genotip tertentu yang mereka miliki. Contohnya, sebagai remaja, karena genotipnya lebih terampil di bidang musik, maka akan cenderung lebih banyak memanfaatkan waktu dalam lingkungan musikal, di mana mereka dapat menampilkan keterampilan mereka dengan baik. Selanjutnya ada yang namanya pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terbagi. Kita bahas yang pengaruh lingkungan terbagi. Artinya, pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya, misalnya kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial, keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Kemudian, pengaruh lingkungan tak terbagi adalah pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, yang tidak dialami oleh kakak ataupun adiknya. Oke, dari kedua ini dapat disimpulkan bahwa faktor gen dan lingkungan sangatlah berperan untuk menghasilkan kecerdasan, temperamen, tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Tanpa adanya gen dan lingkungan tidak akan ada yang namanya remaja. Berikutnya yang ketiga, ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Yang pertama 4 kurva tumbuh kembang, yaitu pertumbuhan fisik umum, organ reproduksi, otak dan kepala, serta kelenjar limfoid. Berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan. Sedikitnya ada 4 mekanisme yang diketahui berpengaruh terhadap kurva pertumbuhan, yaitu yang pertama faktor mencari sasaran atau penstabilan diri. Dalam keadaan terhambat, penyakit atau nutrisi yang buruk
pertumbuhan individu seringkali dapat kembali mencapai kondisi seharusnya setelah kondisi negatif tersebut diatasi. Kekuatan pengaturan kembali kondisi semua ini diperkirakan memiliki dasar genetik. Yang kedua, kecepatan kematangan diketahui terjadi pada bagian-bagian tubuh yang berbeda. Misalnya, kepala selalu lebih cepat berkembang daripada badan, dan badan selalu lebih cepat matang daripada anggota badan. Yang ketiga, pengaturan umpan balik melibatkan penyesuaian diri struktur biologis terhadap umpan balik. Misalnya, sekresi kelenjar pituitari mempengaruhi berbagai kelenjar lain, seperti kelenjar tiroid dan kelenjar seksual. Sekresi pituitari disesuaikan dengan tingkat hormon pada kelenjar lainnya. Saat sekresi kelenjar lainnya mencapai kadar yang tepat atau memadai, kelenjar pituitari mengatur keluarannya agar tetap berada dalam keseimbangan yang sudah tercapai. Yang keempat ada masa tubuh. Yang terakhir ada yang namanya pubertas. Nah, di sini ada batasan dan determinan pubertas. Sebelum itu, pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas adalah faktor genetik atau gen, faktor masa tubuh, faktor mutu makanan. Berikutnya ada perubahan hormonal. Hormon adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Peran sistem endokrin pada masa pubertas melibatkan interaksi hipotalamus, kelenjar pituitari, dan kelenjar gonad. Dua jenis hormon utama yang penting dalam perkembangan pubertas adalah androgen dan estrogen. Selanjutnya adalah perubahan fisik. Di antara perubahan fisik yang terjadi, yang paling tampak nyata semasa pubertas adalah meningkatnya tinggi badan serta kematangan seksual. Dari sini dapat disimpulkan, dikatakan bahwa masa remaja berawal pada biologi dan berakhir pada budaya. Memang perubahan biologis di awal masa remaja tampak dramatik dan akrab bagi kita semua. Pubertas membawa perubahan meluas pada tubuh kita dan mengubah cara berpikir kita mengenai diri kita sendiri, serta bagaimana cara orang lain berinteraksi dengan kita. Jadi ketika sudah pubertas, semua itu akan berbeda tingkah lakunya ketika masa anak-anak. Selanjutnya, mengenai teori perkembangan kognitif. Yang pertama, menurut pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif. Piaget menskemakan perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. Yang pertama, tahap sensori motorik 0-2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasi pengalaman indrawinya, misalnya dengan melihat dan mendengar, dengan gerakan fisik motorik sehingga disebut sensori motorik. Berikutnya ada tahap pre-operasional 2-7 tahun. Dalam tahap ini, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan, atau gambar. Berikutnya adalah tahap operasional konkret 7-11 tahun. Operasi konkret adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa yang nyata atau konkret dapat diukur. Proses-proses penting dalam tahapan ini adalah pengurutan. Pengurutan adalah kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri lain. Contohnya, bila diberi benda berbeda ukuran, mereka dapat mengurutkannya dari benda yang paling besar ke yang paling kecil. Kemudian yang berikutnya ada classification atau klasifikasi. Artinya kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilan
ukuran, atau karakteristik lain, termasuk gagasan bahwa serangkaian benda-benda dapat menyertakan benda lainnya ke dalam rangkaian tersebut. Kemudian decentering, artinya kemampuan anak mulai dipertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Sebagai contoh, anak tidak akan lagi menganggap cangkir lebar tapi pendek lebih sedikit isinya dibanding cangkir kecil yang tinggi. Berikutnya, reversibility, artinya kemampuan anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah. Kemudian kembali ke keadaan awal. Untuk itu, anak dapat dengan cepat menentukan bahwa 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 kurangi 4 akan sama dengan 4, jumlah sebelumnya. Lalu ada konservasi, artinya kemampuan memahami kuantitas, panjang atau jumlah benda-benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut. Sebagai contoh, bila anak diberi cangkir yang seukuran dan isinya sama banyak, mereka akan tahu bila air dituangkan ke gelas lain yang ukurannya berbeda. Air di gelas itu akan tetap sama banyak dengan isi cangkir lain. Kemudian ada penghilangan sifat egosentrisme. Berikutnya ada tahap operasional formal, yaitu berumur 11 sampai 15 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir abstrak dan hipotesis. Pada masa ini, anak sudah mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi, sesuatu yang abstrak. Di samping itu, pada tahap ini, remaja juga sudah mampu berpikir secara sistematik. Lalu ada pandangan dari Brenner tentang perkembangan kognitif. Dia menyebarkan ada 6 konsep pokok dalam perkembangan kognitif, yaitu perkembangan intelektual ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. Yang kedua, ada pertumbuhan tergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengolahan informasi yang dapat menggambarkan realita. Yang ketiga, perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan untuk mengatakan pada dirinya sendiri dan orang lain melalui kata-kata atau simbol. Yang keempat, ada interaksi antara guru dengan siswa sangat penting bagi perkembangan kognitif. Yang kelima, bahasa menjadi kunci perkembangan kognitif. Yang keenam, pertumbuhan kognitif ditandai oleh semakin meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif secara simultan. Brenner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif didasarkan pada tingkah lakunya sesuai tahapannya. Tahapan tersebut digambarkan sebagai berikut: tahap enaktif, tahap ikonik, tahap simbolik. Tahap enaktif, pengetahuan diperoleh melalui respon-respon motorik. Anak mulai memahami lingkungannya. Pada tahap ini, anak mulai memahami lingkungannya melalui gerakan atau aksi. Anak mulai melakukan berbagai gerakan atau aksi untuk memahami lingkungannya. Mereka mungkin membolak-balik buku seakan-akan membaca isi buku tersebut. Anak mulai memahami nama-nama benda dari percakapan dengan orang lain di sekitarnya atau mengamati gambar-gambar benda di dalam buku. Kemudian tahap ikonik. Tahap ikonik, pengetahuan lebih banyak berasal dari gambaran imajinatif. Anak membawa informasi yang didapatkan melalui imaginary, karakteristik tanggal pada objek yang diamati dijadikan sebagai pegangan, dan pada akhirnya anak mengembangkan memori visual. Berikutnya tahap simbolik. Pada tahap ini, pengetahuan lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah, simbol matematika dan simbol sistem. Remaja mampu menyusun gagasannya secara padat. Pada tahap ini, anak sudah memahami simbol sehingga mereka sudah dapat memaknai sebuah simbol. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.